Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang aktivitas air atau aktivitas akuatik. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang teknik mengapung. Nah, untuk materi ini hanya sebatas pengetahuan saja, tidak untuk dipraktekkan. Jadi nanti kalian simak pembahasan materinya dan ada sebuah pertanyaan nanti yang harus kalian jawab. Apa saja yang dapat mempengaruhi diri kalian ketika sedang berlatih mengapung di air? Ya, ini pertanyaannya. Nanti terakhir coba nanti kalian jawab. Baik, pembahasan kali ini yaitu tentang teknik mengapung dengan cara water treatment. Water treatment adalah salah satu teknik mengapung di dalam air yang dilakukan dengan posisi tubuh tegak atau vertikal. Umumnya dilakukan dengan cara menggerakkan kaki seperti gerak kaki gaya katak dan gerakan tangan. Water treatment pun dikenal dengan istilah menginjak-injak air. Yang pertama yang dilakukan yaitu sikap awal. Masuk ke dalam air melalui tepi kolam dengan tangan masih memegang tepi kolam. Ya, kita lihat seperti pada gambar ini. Ada seorang anak yang masuk ke dalam kolam. Kemudian tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan dan tenangkan pikiran atau rileks ya. Lalu lepaskan genggaman tangan dari tepi kolam. Selanjutnya, gerakan tungkai atau gerakan kaki. Tungkai ini bagian kaki dari mulai lutut sampai ujung kaki. Kemudian pada saat sudah berada di tengah kolam, gerakan tungkai seperti gerakan renang gaya katak atau gaya dada dengan mendorong badan ke arah atas dengan menginjakkan kaki ke bawah. Dimulai dari kedua lutut ditekuk, kemudian diluruskan sampai bawah sampai badan terdorong naik. Jadi gerakan tungkai pada teknik water treatment ini sama dengan gerakan tungkai ketika melakukan renang gaya katak, yaitu kaki mendorong ke bawah sehingga badan terdorong ke atas. Berikutnya gerakan lengan. Selanjutnya untuk gerakan lengan cukup mudah saja dengan kedua tangan mendayung sampai membentuk seperti lingkaran ke arah atas. Lalu mendayung atau menekan ke arah bawah. Jadi gerakannya itu seperti membentuk sebuah lingkaran, ya, mendayung dari mulai bawah sampai ke atas. Ini tujuannya supaya tubuh tetap mengapung ya, dibantu dengan gerakan lengan. Selanjutnya yaitu pernapasan. Lakukan pernapasan dengan dua cara, melalui masuk lewat hidung, keluar lewat hidung, atau masuk lewat mulut, keluar lewat hidung. Bernapaslah dengan senyaman mungkin agar gerakan tangan dan kaki tidak terganggu. Nah, ini kuncinya yaitu kalian harus bisa mengontrol diri ketika di dalam kolam. Jangan panik dan aturlah napas. Di sini dijelaskan bernapaslah dengan senyaman mungkin agar gerakan tangan dan kaki tidak terganggu. Kemudian faktor psikologis dalam diri yang dapat melatih tubuh mengapung di air. Yang pertama, ketenangan jiwa dan tubuh. Tentu yang pertama harus tenang dulu. Tidak boleh panik, karena kalau kalian panik kemudian melakukan gerakan berlebih, maka tubuh tidak akan mengapung, justru malah akan tenggelam. Lalu kemudian percaya diri, dan yang ketiga tidak merasa takut atau berani. Nah, dari ketiga poin ini bisa kita latih dengan tentunya sering berlatih. Tidak bisa hanya dilakukan hanya 1 atau 2 kali. Sering berlatih lama-lama semakin bisa dan menjadi terbiasa. Manfaat latihan water trapping. Satu yaitu melatih kekuatan otot lengan tangan, lalu untuk melatih kekuatan otot tungkai kaki, kemudian untuk melatih daya tahan otot lengan tangan,
Kemudian untuk melatih daya tahan otot tungkai kaki. Lalu untuk melatih daya tahan otot jantung. Dan yang terakhir untuk melatih ketenangan mental. Jadi kebanyakan yaitu untuk melatih kekuatan otot dan melatih daya tahan otot. Karena latihan ini pun bisa dilakukan oleh kalian beberapa kali bagian. Nah, berikut adalah contoh video water treatment. Kita lihat videonya. Ya, ini dia videonya. Nah, gerakan kaki seperti gerakan renang gaya katak. Ya, kakinya itu menginjak-injakkan air, mendorong ke bawah sehingga badan terangkat ke atas. Tendangan kedua kaki jangan terlalu keras. Di dalam video ini efeknya dipercepat. Tapi sebaliknya ya, gerakan sebenarnya itu gerakannya lambat. Hanya ini videonya dipercepat saja. Nah, ini gerakan tangannya, gerakannya membentuk lingkaran. Gerakannya seperti membentuk lingkaran. Latihan koordinasi gerakan kaki dan gerakan tangan secara bersamaan dilakukan beberapa kali. Kalau kalian sudah capek, kemudian pegang lagi tepi kolam. Ini dilakukan di tepi kolam dulu. Jadi sehingga ketika sudah terasa lelah, lalu kemudian berpegangan. Posisi badannya tegak lurus, tapi badan lebih sedikit condong ke depan. Untuk menjaga ketinggian atau untuk menjaga kepala tetap berada di atas permukaan air. Nah, badannya condong ke depan. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Ini namanya gerakan water trapping. Nah, untuk melatih daya tahan bisa hanya dengan gerakan kakinya saja, tangannya diam. Gerakannya seperti ini. Latihan dilakukan secara berulang-ulang dalam beberapa set atau beberapa kali. Tentunya latihan mengapung ini hanya bisa dilakukan di kolam yang mungkin kalau diukur berdasarkan ketinggian, tinggi tubuh kalian itu berarti kurang lebih 1 meter sekian mungkin ya. Nah, itu contoh water treatment atau latihan mengapung. Baik, selanjutnya kita lanjutkan setelah tadi contoh video. Ya, ini pertanyaannya. Faktor psikologis dalam diri kalian, apakah yang dapat melatih tubuh mengapung di air? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, apa saja ya faktor dalam diri kalian yang dapat melatih tubuh mengapung di air? Jawabannya diketik dan dikirim ke WhatsApp. Kirim langsung ke nomor Bapak, tulis nama lengkap, kelas, dan ketik ulang pertanyaan dan langsung jawab. Cukup satu pertanyaan saja. Untuk prakteknya, pada pertemuan hari ini Bapak berikan latihan stretching dan strength. Latihan stretching atau peregangan otot adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjaga otot tubuh tetap lentur, kuat, dan sehat. Stretching sangat baik dilakukan untuk memulai suatu kegiatan atau aktivitas baik yang ringan atau yang berat, agar tubuh lebih segar dan siap. Nah, latihan stretching ini tujuannya memulai aktivitas, apapun aktivitas itu sangat baik dilakukan jika dimulai dengan gerakan stretching. Supaya apa? Supaya tubuh kalian lebih segar dan lebih siap menjalani aktivitas. Berikut beberapa contoh gerakan. Ini hanya beberapa contoh gerakan, ada 4 gerakan. Nanti Bapak berikan versi lengkapnya melalui YouTube. Gerakan yang pertama, kita lihat gerakannya. Ya, ini stretching latihan otot lengan dan juga pundak.
Gerakan yang kedua, ya gerakan seperti ini, berbaring, kemudian mengangkat kedua kaki, tangan, dan kepala. Baik, gerakan yang ketiga, ya gerakan melompat 180 derajat atau menghadap ke arah yang sebaliknya. Dan gerakan yang keempat, ya gerakannya seperti ini. Nah, itu saja untuk prakteknya. Untuk praktek latihan stretching dan juga latihan strength, nanti kalian bisa lihat di versi lengkapnya yang ada di YouTube yang akan Bapak berikan di grup. Untuk videonya, seperti biasa, kalian bisa kirim ke Google Classroom atau kirim langsung ke WhatsApp juga nggak apa-apa, sama dengan pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya kalian akan latihan berpuasa, semoga puasa kita nanti diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.